Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu teks eksposisi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam eksposisi. Yang kedua, siswa mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, eksposisi itu biasa digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, pembicara atau penulis harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, editorial, opini, dan lain sebagainya. Kita lihat pengertian dari teks eksposisi. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang berfungsi memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisannya informatif. Yang ketiga, teks memuat fakta. Lalu ada identifikasi teks eksposisi. Ada tesis. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dalam beberapa argumen penjelas. Nah, jadi setiap ada suatu teks eksposisi, itu yang pertama atau paragraf pertama itu selalu tesis. Lalu yang kedua, teks eksposisi berisi pemaparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, jadi dalam suatu teks eksposisi, itu yang pertama itu ada tesis. Setelah tesis, baru ada argumentasi atau argumen pendapat yang dikemukakan oleh sang penulis. Setelah itu, di paragraf terakhir biasanya ada rekomendasi atau kesimpulan dari suatu teks tersebut. Nah, lalu kita masuk ke fakta dan opini. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Nah, jadi biasanya fakta itu terdiri sudah benar-benar terjadi, dan opini itu biasanya hanya baru pendapat seseorang saja. Ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kualitatif atau berupa angka. Biasanya ada tahunnya, itu kan ada angkanya 2015 atau 2014, dan kualitatif berupa pernyataan. Terus ada mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Kalau sudah mempunyai data yang akurat seperti waktunya, tanggalnya berapa, atau tempatnya di mana, dan peristiwanya seperti apa, itu sudah termasuk fakta. Lalu ada ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, lalu bersifat subjektif, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Lalu ada pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Lalu informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya, dan terakhir biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin,
seharusnya, sebaiknya. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Walaupun singkat ini, saya mohon maaf. Lalu untuk tugas kalian merangkum yang tadi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.